sekarang ini, apakah orang-orang atau anak-anak kita nggak boleh berkuliah? Jangankan UKT, buat bayar sehari-hari aja, buat makan, buat minum, dan buat keperluan lainnya aja masih mikir. Gimana anak mau sekolah, mau kuliah? Coba, tolonglah pemerintah. Hola netizen yang tercinta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Mei 2024. Agenda rapat ini mencakup kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN, serta implementasi Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah dan uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan UKT dan uang pangkal di beberapa PTN, terutama yang berstatus PTN Badan Hukum, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Banyak mahasiswa yang mengecam dan melakukan aksi protes menentang kenaikan UKT tersebut. Dalam rapat tersebut, Nadiem Makarim menegaskan bahwa prinsip dasar UKT harus mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Dia menyatakan bahwa kenaikan UKT hanya berlaku untuk calon mahasiswa baru tahun 2024. Namun, pernyataan ini justru memicu protes dari berbagai pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak Menteri, ini mohon maaf ya, Bapak tahu nggak sih, nggak semua mahasiswa baru itu orang kaya semua. Nggak semua mahasiswa baru itu mampu semua, Pak. Jangankan kuliah, Pak, dari SD, SMP, SMA aja mereka ngos-ngosan cari biaya sekolahnya. Bapak tahu nggak sih masalah utamanya kenapa banyak banget anak muda sekarang tuh kayak berhenti sekolah dan sekolahnya nggak tinggi? Ya alasan utamanya ya karena ekonomi gitu loh, karena biaya gitu loh. Mereka bukan pengen sekolah gratis, Pak, gitu loh. Kalau memang nggak bisa gratis, ya minimal ya kasih murah lah, Pak, gitu loh. Bapak tahu kan di Indonesia ini cari kerja itu susah gitu loh. Yang dilihat yang paling pertama itu apa? Pendidikan. Biaya kuliah masih murah aja banyak pengangguran gitu loh. Gimana naik sampai semahal itu? Udah deh. Bapak tahu nggak, saking susahnya cari kerja di Indonesia ya, kebanyakan orang cari kerja di mana? Di luar, Pak. Gimana anak bangsa ini mau maju, mau sukses gitu loh. Mau mengejar impiannya aja dipersulit. Nadiem, seharusnya tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah karena UKT. Mohon maaf, Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat, yang baik dan benarnya, seharusnya sebagai Menteri Pendidikan Anda memperjuangkan pendidikan anu gratis atuh, minimal murah, ulah mahal teuingnya. Kan merenan Anda mah tidak merasakan gimana tekad dan keinginan yang kuat untuk mempunyai pendidikan dan kelulusan yang tinggi, tapi keterbatasan dalam ekonomi. Ya, Pak Dek, mangkipli ti Pasundan Merebeja, sepeda tuh. Guys, katanya sekarang uang kuliah itu sudah sangat-sangat mahal dan naik melambung tinggi. Nah, gimana ini pemerintah? Kenapa uang terus berjalan dan terus naik? Orang yang punya duit mungkin nggak masalah, tapi sebagian besar di Indonesia ini setelah disurvei ternyata masih menengah ke bawah loh guys. Nah, sekarang ini apakah orang-orang atau anak-anak kita nggak boleh berkuliah? Jangankan UKT, buat bayar sehari-hari aja, buat makan, buat minum, dan buat keperluan lainnya aja masih mikir. Gimana anak mau sekolah, mau kuliah? Coba, tolonglah pemerintah. Sekarang ini diperhatikan buat anak-anak generasi mendatang ini. Karena kalau nggak kuliah, dia mau jadi apa? Hidup ini udah susah, jangan dibikin susah lagi dong. Mereka itu adalah penerus bangsa, penerus keluarga yang akan mengangkat harkat martabat orang tuanya. Yaitu dengan cara berkuliah, membenahi diri dan meningkatkan kualitas hidup dia melalui jalur pendidikan. Tolonglah, UKT jangan dinaikkan. Please, kalau perlu diturunkan. Jangan kalian itu hanya mengambil keuntungan dari masyarakat kecil. Tolong sekali lagi, Menteri Pendidikan Indonesia atau Dikti atau siapapun yang terkait dengan masalah UKT maupun uang perkuliahan, tolong ditinjau kembali. Karena tidak semua rakyat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar kuliah. Tapi mereka punya kesempatan untuk kuliah. Harusnya seperti itu. Berilah kesempatan seluas-luasnya untuk mereka yang mau dan mampu melakukan
kuliah. Mereka yang kuliah adalah mereka yang mau dan mampu untuk melakukan kehidupan dan memperbaiki kehidupan dia. Tolong, sekali lagi, turunkan bayar UKT itu, ya. Saya mohon sekali lagi, kalau perlu, saya yang akan mendatangi ke Mendikbud. Oke? Salam, kita Gading. Masalah UKT atau uang kuliah tunggal ya, untuk perguruan tinggi, jadi masih rame ini, bahkan banyak yang salah paham menyalahkan Pak Prabowo, banyak yang mengaitkan kenaikan UKT di beberapa perguruan tinggi ini karena katanya untuk mensubsidi silang program makan gratis yang dicanangkan ya, yang menjadi program utama kampanye Pak Prabowo di Pilpres, di debat Pilpres kemarin. Jadi begini, saya anak-anak belum ada yang kuliah. Jadi saya coba pelajari, jadi kalau ada yang salah nanti coba diluruskan. Tapi sepanjang yang saya pahami, setelah saya pelajari itu, masalah UKT ini menurut saya sebenarnya cukup fair ya. Contoh kita lihat ya, itu program pemerintah itu ada pertama bidik misi. Bidik misi ini artinya tidak ada pembayaran UKT sama sekali, artinya gratis. Bahkan peserta bidik misi ini nanti mendapatkan uang semacam uang saku lah dari pemerintah. Yang nilainya nanti itu ya lumayan menurut saya. Karena kebetulan ada adik saya yang paling bungsu perempuan, dia ikut program bidik misi. Ya karena orang tua kami kan memang orang susah. Jadi dia ikut program bidik misi dan sekarang alhamdulillah udah hampir mau selesai ya. Nah, udah mau wisuda dia, dan itu tidak pernah bayar uang kuliah, bahkan mendapat uang saku yang mencukupi menurut saya untuk biayanya itu. Paling kita tambahin nanti untuk bayar kosnya atau keperluan-keperluan yang lain, sangat terbantu sekali. Yang kedua itu, ini saya baca dari Tirto ya, sampai saya baca dari Tirto ini, ada yang uang UKT-nya hanya 500.000 per semester. Artinya kalau dibagi per bulan itu hanya sekitar 80 ribuan. Ini untuk penghasilan yang orang tuanya itu 2 juta ke bawah. Jadi kalau 2 juta ke bawah bayar 80 ribu per bulan, saya kira tidak masalah lah. Kalau menurut saya ya harusnya cukup fair ini. Terus ada yang 1 juta. 1 juta per bulan, per semester ya, per 6 bulan. Itu untuk orang tua yang penghasilannya 2 juta sampai 3 juta. Berarti bayar sekitar 160 ribuan per bulan. Nah, kalau rata-rata penghasilan orang tua kita di Indonesia ini 3 juta sampai 4 juta. Nah, UKT-nya itu 1.500.000. 1.500.000 kalau dibagi per bulan itu, per semesternya itu berarti hanya sekitar 250.000. Nah, kalau orang tua aja dua-dua kerja, ya mungkin kan dilaporkan cuma satu mungkin ini. Yang penghasilan 8 juta bayar 250.000 per bulan, saya kira cukup fair lah ya. Tapi andai pun ini masih terlalu berat, kan bisa turunkan, masuk ke bidik misi misalnya. Nah, UKT-UKT yang mahal itu, yang nilainya sampai 6.500.000, 8.500.000, ini kan memang penghasilan orang tuanya itu sudah tinggi. Sudah 10 juta sampai 12 juta, bahkan mungkin 20 juta per bulan. Ya wajar lah mereka bayar sampai sekitar 1 juta 1 bulan, kalau rata-ratain ya. Karena kan per semesternya 6.500.000 misalnya. Jadi lagi-lagi saya kira bangsa kita ini jangan terlalu terlalu cepat ya, bereaktif sekali gitu. Tapi belum kita pelajari, belum kita pahami. Nah, begitu pun kalau saya secara pribadi, saya berharap memang ke depan Pak Prabowo itu kalau bisa ya dibuat program pendidikan itu gratisnya sampai perguruan tinggi. Sekarang kan kita sampai masih SLTA ya, sampai SMA. Nah, harusnya ke depan itu sampai perguruan tinggi. Karena sumber daya alam negara kita, kekayaan alam kita itu mencukupi sebenarnya untuk membuat program-program seperti ini. Ya, dari dulu saya tahu Pak Prabowo itu menginginkan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi, kesehatan gratis, karena memang ini adalah hak dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ini yang kita harus dorong ke depan. Tapi memang harus dimulai dari hak yang lebih dasar lagi. Apa hak yang lebih dasar? Yaitu makanan yang sehat. Ya, untuk apa anak-anak kita kuliah nanti kalau sekolahnya di masa-masa dasar mereka itu, masa-masa SD-nya kekurangan gizi kan begitu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan terlalu reaktif, jangan sedikit-sedikit langsung bikin hoax. Udah saatnya kita rakyat ini jauh lebih pintar. Nah, sekali lagi saya sepakat ke depan kita dorong agar khusus ya perguruan tinggi negeri yang berarti berada di bawah naungan negara itu ya harus gratis lah. Ini yang harus kita dukung. Jadi sekian, terima kasih. Semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.